Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafikri dengan NIM 2023015007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya untuk kelas 1. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, di sini ada perkembangbiakan generatif. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru dengan sifat yang sama atau menyerupai induknya. Berkembangbiak hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan, yaitu terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Sel telur merupakan sel kelamin betina dan sel sperma merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan seksual, disebut juga perkembangbiakan hewan secara generatif, terjadi jika ada proses pembuahan. Pembuahan adalah proses pertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses pembuahan terbagi menjadi dua, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal yaitu proses yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Proses pembuahan internal rata-rata dilakukan oleh hewan darat seperti ayam, kucing, sapi, bebek, dan lain sebagainya. Proses pembuahan eksternal yaitu proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Proses pembuahan eksternal biasanya dilakukan oleh hewan air seperti ikan dan kerapu. Nah, di sini ada jenis-jenis dan cara berkembangbiak. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 cara, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, serta bertelur dan melahirkan atau opovivipar. Yang pertama yaitu ovipar. Hewan bertelur atau ovipar adalah hewan berkembangbiak dengan cara bertelur. Contoh hewannya seperti ayam, kura-kura, dan burung. Yang kedua yaitu vivipar. Hewan melahirkan atau vivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan anak yang sudah berkembang dengan sempurna. Contoh hewannya seperti kucing, sapi, dan gajah. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu opovivipar. Hewan opovivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur tetapi embrionya berkembang di dalam tubuh induknya. Contoh hewannya seperti ular, kuda laut, dan kadal. Nah, di sini ada juga ciri-ciri cara berkembangbiaknya. Yang pertama yaitu ciri-ciri ovipar. 1. Telur hasil reproduksi berkembang dan menetas di luar perut induknya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Yang keempat, tidak menyusui anaknya. Kelima, embrio diselimuti cangkang telur yang keras atau lunak. Yang keenam, perkembangan zigot terjadi di luar tubuh. Yang ketujuh, zigot berkembang dengan sumber makanan berupa kuning telur. 8. Telur lebih rentan terhadap ancaman di lingkungan. Yang kedua yaitu ciri-ciri vivipar. 1. Memiliki daun telinga. 2. Memiliki kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. 4. Menutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Yang kelima, hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Keenam, individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Yang ketujuh, keturunannya bisa berkembang dalam tubuh induknya sebelum dilahirkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri-ciri ovipar. 1. Berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. 2. Telur dipelihara di dalam tubuh induk sampai menetas. 3. Janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan di dalam telur. 4. Pertumbuhan embrio relatif cepat. 5. Bentuk fisik antara anak dan induk sama. 6. Induk tidak menyusui anaknya. 7. Embrio tidak memiliki tali pusat yang dapat menghubungkannya dengan sang induk. 8. Embrio tidak mempunyai plasenta yang menyediakan suplai makanan ataupun oksigen. Kesimpulan dari pengelompokan hewan dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria. Salah satunya adalah cara berkembang biak. Terdapat 3 tipe utama dalam reproduksi hewan: ovipar,
ovovivipar dan vivipar. Hewan ovipar bertelur dan bertelur tersebut berkembang di luar tubuh induk. Contohnya adalah burung dan reptil. Sementara itu, hewan ovovivipar juga bertelur, tetapi telur tersebut menetas di dalam tubuh induk sebelum dilahirkan, seperti pada beberapa spesies ikan atau ular. Di sisi lain, hewan vivipar melahirkan anak secara langsung setelah melalui proses perkembangan di dalam rahim. Contohnya, mamalia. Masing-masing cara berkembang biak ini memiliki kelebihan dan adaptasi yang dapat sesuai dengan lingkungan hidupnya. Dengan memahami pengelompokan ini, kita dapat lebih menghargai keragaman kehidupan hewan di bumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya untuk kelas 1. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.